10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
atas hidup kami Tuhan, dan Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai memuji Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Semua siap, mari katakan bersama-sama, amin. Semuanya melompat bagi Tuhan kita dan Allah kita yang dahsyat. Tepuk tangan semuanya bagi Tuhan. Berkat-Mu turun atas hidupku, dari hari ke hari tiada pernah berubah. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Aku bersyukur kasih setia-Mu Tuhan, nama-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, nama-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidup, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tiada pernah lepas. Berkat-Mu turun atas hidupku, dari hari ke hari tiada pernah berubah. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, nama-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Semuanya bertepuk tangan yuk. Sama-sama. Curahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidup, selalu pegang erat tanganku. Masih semangat semuanya? Yuk tepuk tangannya semuanya yuk. Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku,
percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Engkaulah percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulut dan hidup kami penuh pujian kepadamu Tuhan, dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari hanya pujian pengagungan naik kepadamu Yesus, kepadamu, ya Allah. Sekali lagi naik keluar dari hati kita, ya Tuhan, dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Oh ya Rabasyata kaya Rabasyikirene, kami puji Engkau Tuhan.
Segenap jiwa kami memuji-Mu. Oh Yesus, ya la 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 ya Rabba Shekerede. Oh Rabbalaka ya Rabba Shekerede. Pujian pengagungan sembah bagi-Mu. Padamu ya Bapa, Engkau yang kami puja dan kami muliakan. Oh Rabashata kaya la ya Rabashekerede. Seluruh hidup kami bagi-Mu Tuhan. Pujian pengagungan ku berikan bagi-Mu Yesus. Oh Rabashere la ya Rabashata kaya. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kau segalanya dalam hidupku. Engkau Raja yang memerintah. Oh ya Rabashata kaya la sheke. And then our soul worship You Lord. Jiwa kami menaikkan pujian bagi-Mu, pengagungan bagi-Mu Tuhan. Oh ya Engkau mulia, Engkau perkasa, ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Engkau kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus kami serukan nama-Mu. Engkau yang layak, layak, layak dipuji dan disembah. Rabashanta kaya la ya segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan. Yesus, Juru Selamat jiwa kami. Engkau Panglima Agung kami. Oh Yesus, dan jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Sepanjang dan seumur hidup kami, kami berikan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Selama napas kami masih ditarik dan dihembuskan Tuhan, dan raga kami di dunia ini, selama itu juga pujian, pengagungan, penyembah dan syukur, bahkan korban pujian dan syukur terus mengepul dari mezbah hidup kami. Dan kiranya Engkau Tuhan yang berkenan dengan semua yang naik dari kehidupan hamba-hamba-Mu. Kau bicara pada setiap kami. Kami mau benih firman itu Tuhan ditanam dalam tanah hati kami yang tersubur. Dan hidup kami terus bergerak dari satu kemuliaan menuju kemuliaan selanjutnya. Ajari ya Roh Kudus, terjemahkan hati Bapa buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom.
Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Haleluya, amin. Oke. Silahkan teman-teman bisa duduk dulu semuanya. Sekarang agak jarang ya ditemukan lampu bohlam kayak gini ya. Bola lampu ya, ada yang bilang bola lampu bohlam lah ya. Ini pertama-tama Edison menemukan seperti ini. Biasanya di kampung-kampung atau daerah perdesaan mungkin masih ada. Cuma karena konsumsi listriknya terlalu tinggi jadi nggak banyak dipakai. Tapi teman-teman kalau mau nyalakan lampu kayak gini harus gimana caranya? Diapain? Oh iya, dipencet apa ya? Lampunya dipencet meledak gitu ya. Cari saklar ya. Ini ada saklar. Kalau kita matikan gelap. Betul ya? Saklar on off gitu ya. Tapi saya mau kasih contoh sebuah lampu ya kurang lebih mirip bohlam lah ya ini ya. Mirip toh bentuknya tuh. Cuma ini dia LED jadi lebih hemat listrik dan konon lebih terang, cuma ya tetap berbeda. Cuman saya tidak pakai sumber listrik, saya pakai baterai. Kira-kira kalau ditancepin nyala atau tidak ya? Kita lihat nyala atau enggak. Wih, nyala. Lumayan terang ya. Jadi kalau listrik padam beberapa waktu perusahaan listrik negara mungkin membuat pemadaman massal, lumayan ya, bisa dinyalain. Juga bisa dimolor-molorin juga, lumayan loh ini. Bisa untuk disko-diskonan kalau mau joget-joget Ronald gitu, bisa kan? Ya, tapi dia harus ditancapkan ke sumber energi. Sekiranya dicabut, mati lagi. Sama sih sebetulnya bohlam itu. Kalau menurut Esther harus dipencet. Dipencet apanya? Ya sumber energinya, listriknya. Cuman kalau bohlam modelnya colok tancap ya error lama-lama. Makanya dibuat sistem on off pakai saklar seperti itu. Nah, hidup kita sebetulnya tanpa nancep ke sumber energi yaitu Tuhan sendiri, ya sepertinya hidup sih. Cuma sekadar bernapas. Agak kasar tapi saya bolehlah pinjem ucapannya Buya Hamka. Kalau sekadar kerja dan hidup, maaf kata beruk atau monyet di hutan juga kerja dan hidup itu. Ya kan nyari makan kan kerja itu. Tapi yang bikin hidup lebih hidup, bahasa Yunaninya zoe, adalah ada dunamos atau kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar ada kuasa Tuhan yang dialirkan hidup kita dan membuat kita jadi pribadi yang berbeda. Amin. Yuk kita sama-sama belajar, buka Alkitab kita. Mari kita sama-sama baca di Roma. Kitab Roma. Roma pasal yang ke-8. Perhatikan ayat yang ke-39. Ingat ya, lampu nyala kalau ada sumber energi atau listrik itu tadi ya. Bola mau sebagus apapun ya kan tidak digambarin, tancepin nggak bisa nyala. Manusia mau seajaib apapun, ketika tidak terkoneksi dengan sumber energi sejati yaitu Tuhan, tidak pernah nyala. Roma 8 ayatnya yang ke-38 sampai 39. Kita akan baca bersama-sama dengan suara keras ya. Kalau enggak bawa Alkitab boleh baca yang di depan sini, oke? Roma 8 ayat 38 sampai 39, judul perikopnya adalah keyakinan iman. Yuk kita baca dengan suara keras 1 2 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Perhatikan ayat 39. Ada kuasa yang di atas, bicara dimensi udara, maupun yang di bawah, dimensi bawah tanah, ataupun sesuatu makhluk lain. Artinya teman-teman, banyak yang bisa membuat kita terpisah dengan kasih Allah. Betul kan?
atas, tidak cuma bicara yang di langit sebetulnya, tapi nggak usah jauh-jauh. Yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah ya kita sendiri sebetulnya. Saya minta tolong satu orang yang kesini ya, siapa ya yang belum pernah saya panggil? Mumpung ada Rafael, boleh Rafael maju ke sini ya. Sudah lama Rafael sudah tambah tumbuh jadi pemuda ganteng dan keren. Karena keren ya, berikan tepuk tangan dulu. Ya. Jalannya yang tegak, ini jangan begini. Ya, kita salam dulu ya. Salaman. Salaman ini kan dua tangan jadi satu, betul ya kan? Saya nggak mau ngelepasin tangan saya, coba lepasin, dilepas. Yang kencang lepasnya, tarik. Lagi ya, sekali lagi, tarik. Itu melepaskan diri dari kasih Allah tuh kayak gitu. Lagi sekali lagi, tarik yang kencang, seakan-akan ini tangannya kotor, ketek gitu. Tarik, wah gitu lah, udah lega, lepas kayak gitu ya. Itu melepaskan diri dari kasih Allah. Sekarang saya pegang lagi. Semisal tiba-tiba ada binatang buas menyerang, tetap gak bisa lepas, saya nggak akan melepaskan. Ini Tuhan nih misalnya. Tuhan tidak mau melepaskan, karena dijagain terus. Tapi begitu ada yang mau melepaskan, coba tarik lagi yang keras, Rafael, lepas nggak? Lepas. Tapi dalam kasihnya, Tuhan kejar lagi, pegang lagi yang sebelah sini. Nanti melepas lagi, pegang lagi sebelah sini. Sehingga akhirnya hidup kita dijagain. Tapi akan ada hitungan tertentu, tiba-tiba, oh ya sudah, nggak mau. Oke, silakan lepas, silakan duduk Rafael, tepuk tangan buat Rafael. Karena tidak mau dipegang terus, lepas akhirnya. Nah, hidup kita ini sebenarnya selalu punya pilihan, bahkan sampai detik sekarang teman-teman yang di KJS, TSOL, atau yang mendengarkan siaran ini dimanapun juga berada. Bahkan sampai hari ini pun kalau kita memutuskan mau aku lepas dari kasih Tuhan, apakah bisa? Bisa banget. Karena semuanya keputusan. Minggu kemarin kita belajar ada berapa macam ujian? Ingat berapa? 3 macam ujian. Rontok ya, sekian puluh orang, 70 rontok, 12 rontok juga, yang terakhir malah tuanya kembali ke surga. Ujian terus seperti itu. Nah, tapi hari ini kita melihat ada 2 rasul, mereka mengalami ujian juga dan sebetulnya ketahuan yang di dalam hatinya apa. Yuk kita sama-sama baca Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul itu kita akan lihat pasal ke-16. Kisah Para Rasul, kalau kita baca Kisah Para Rasul itu diawali dengan Tuhan naik ke surga, Roh Kudus turun. Dikasih judul Kisah Para Rasul, artinya itu rasul-rasul lagi buat sebuah kegerakan. Bahasa Inggrisnya The Book of Acts, atau kitab kejadian tindakan-tindakan. Apa yang bertindak? Ya rasulnya itu. Nah, siapa yang dulu lahir tahun 60-70 kalau menonton TVRI ada gambar kayak gini ya? Ingat ya, masih ingat ya? Kalau Pak Joni mesti ya, sekarang udah 75 ya umurnya Pak Joni ya. Gitu. Apa itu kira-kira itu gambar apa itu? Itu merah. Merah. Kan pertanyaan bukan warna apa itu. Itu sebetulnya layar itu ada gambarnya seperti ini. Ya warna-warna disusun itu untuk tes itu sebetulnya. Tes warna, tes pixel, tes untuk gradasi. Kalau ada yang error, kan sebelum siaran ya, nanti akan muncul garis-garis atau tulisan error. Nah sebetulnya hidup kita ini akan selalu ada tes seperti ini. Sebelum kamu melakukan segala hal, Tuhan berikan semacam tes dulu. Nah tes yang keluar dari hidup kita menentukan siarannya setelah ini seperti apa. Yuk sekarang kita lihat. Ini tes yang dialami oleh Rasul Paulus dan juga Rasul Silas. Ayat yang ke-25. Kalau perhatikan judul perikopnya apa itu? Kepala penjara Filipi. Kenapa kok ada kepala penjara? Karena 2 rasul ini dipenjara, ngabarkan Injil, terus ada yang tidak suka karena bisnisnya keganggu. Urusan bisnis itu kan bahaya ya, karena duit itu ajaib itu. Nggak suka dijeblosin ke penjara. Nah, begitu di penjara ini yang dikerjakan. Tetapi kira-kira tengah malam kira-kira jam berapa? Tengah malam itu jam berapa? 12 ya. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas ngapain ini? Berdoa. Kan keren ya? Berdoa. Banyak orang tengah malam ngapain? Mimpi Pak di Pulau Kapuk kayak gitu ya. Ini berdoa. Dan ingat mereka di penjara loh. Oke, nggak gampang.
Perhatikan, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti nyanyinya kenceng atau bisik-bisik tetangga? Kenceng. Berdoa dulu kan, oh Tuhan. Dan saya yakin berdoanya ada gini loh, Tuhan kasihanilah kami habis disampetin, lihat loh, oh ini Tuhan berdarah semua ini. Saya pikir mereka nggak level main kayak gitu, mereka mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Yesus. Tiba-tiba mereka nyanyi lagunya apa? Saya nggak ngerti ya. Nyanyi mereka. Pakai alat musik apa? Orang alat musik ya, mau di penjara nyari alat musik ya kan? Dan penjaranya bukan penjara LP zaman sekarang. LP zaman sekarang mungkin lebih manusiawi ya. Dulu dibelenggu, dipasung, dan memang Alkitab berkata dibelenggu mereka. Dibelenggu. Mungkin ada tikus, kecoa, binatang-binatang serangga melata semua di mana-mana. Mereka nyanyi. Begitu nyanyi nanti baca, kita tidak baca satu perikop, terjadi apa itu? Ada gempa. Gempa, pasungnya, belenggunya lepas semua. Gempa. Mungkin rontok semua, kepala penjara atau sipirnya bangun kan lagi mungkin tertidur ya, lihat, syok dia, gawat. Ini narapidanya kabur semua. Daripada aku dihukum, mending aku bunuh diri saja. Mungkin lagi galau tingkat tinggi, jadi dia tidak mikir panjang, mau bunuh diri. Begitu mau bunuh diri, dipanggil sama rasul. Kami masih hidup. Singkat cerita dia terharu, terima Yesus sama keluarganya. Lihat cek. Sebetulnya simpel sekali. Ini dari sekolah minggu saya diajarkan kisah ini. Intinya apa? Dalam segala hal memuji itu Tuhan. Pak nggak tahu caranya memuji Tuhan, ya barusan kita memuji Tuhan lagi. Nyanyinya Mbak Tuhan itu kan memuji Tuhan ya, menyanyi. Tapi kan juga ada banyak orang yang untuk nyanyi aja susah nggak sih? Pak nggak apa lagunya Pak, saya dikasih catatan itu, nggak bisa baca ya saya dengerin dong ngomong apa diikutin gitu. Pak tapi berat rasanya. Kayak ujung bibirku yang kanan dikasih beban 1 ton, yang kiri kasih 1 ton jadi 2 ton Pak. Nempel. Saya itu dilem pakai lem yang super keras. Ya, kalau begitu nanti saya ajak teman-teman lihat yang ini dulu ya. Kita ke Mazmur ya. Mazmur 34. Ini agak aneh ceritanya. Mazmur 34 ayat 1 dan 2. Ada seorang tokoh Alkitab yang dia luar biasa berani pemberani. Terus dia seorang petarung hebat. Sejak masa mudanya usia belasan, lawan mainnya bukan manusia tapi beruang dan singa. Tapi tiba-tiba hari itu dia bikin yang kayak gini. Mazmur 34 ayat 1 sampai 2, judul yang diberi bagus, dalam perlindungan Tuhan. Hati-hati kalau kita bilang dalam perlindungan atau dalam lingkupan ilahi, atau artinya sesuatu yang sedang bergejolak terjadi. Ayat 1, dari Daud, pada waktu ia pura-pura. Pura-pura itu berarti apa? Tidak beneran. Pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Untung tidak pura-pura tidak waras di depan TSOL, diangkut Om Sam masuk kamar legend gitu ya. Ini di depan Abimelek. Habis itu perhatikan ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Tadi kita nyanyi apa tuh? Mulutku penuh dengan, Pak saya dengan makian. Nah kayak gitu aja Pak. Oh aku tidak suka, makiannya keluar semua, koleksi dari kebun binatang dari Aceh sampai Jayapura keluar semua Pak. Ini tidak dikatakan mulutku ada pujian, tapi mulutku penuh dengan pujian. Tapi ini loh, semua mazmur yang legendaris, saya bilang legendaris itu artinya dikutip banyak orang, dibikin lagu di zaman modern, itu lahir dari sebuah pergumulan dan penderitaan tingkat tinggi. Bayangin, Daud ini bukan orang sembarangan. Dia pemberani, tiba-tiba pura-pura nggak waras. Kalau teman-teman baca, nanti bisa dibaca di section yang lain, kita tidak bahas sekarang. Itu saking dia takut karena ketangkep musuh, dia tidak warasnya ada caranya. Dia mungkin ngoceh-ngoceh sendiri, Yuli mungkin kalah itu ya kan. Sama air liurnya meleleh di sini ya. Dalam terjemahan bahasa Portugis saya baca itu, dia sampai meleleh bikin kayak sungai di sini gitu. Saking nyiprat di mana-mana. Terus
Ini lihat ini wong edan bawa ke aku gini, suruh dia pergi. Dia menghinakan dirinya karena dia takut. Tapi dia percaya Tuhan melindungi loh. Dan tetap dalam kondisi seperti itu dia berkata, aku tetap mau memuji Tuhan. Kalau kita belum pernah sampai ke titik nadir hidup kita, dan memang biasanya harus diakui sih teman-teman, untuk orang bisa mengalami penderitaan tuh ada umur tertentu. Walaupun secara umum gitu ya, tapi secara khusus ada orang-orang yang saya kenal sangat dekat, sejak usia sangat muda, menderitanya luar biasa. Dan begitu dia keluar, dia overcome dari penderitaan itu matang hidupnya dalam usia sangat muda. Tapi saya juga kenal orang-orang yang usianya sudah, orang luar bilang, sudah bau tanah. Itu kelakuannya ajaib, haleluya, 12 kali 24 jam. Ada kayak gitu. Kenapa? Ya tidak pernah mau terima didikan itu. Jadi teman-teman sekali lagi kita jangan pernah happy kalau umur kita nambah, ditepuk tangani happy birthday to you, niup lilin dapat kado. Tetap harus ucap syukur kasih tambah betul ya. Tapi kita juga ngerti loh ada tagihan dari Tuhan. Umurmu nambah ya. Karaktermu berkembang atau tidak? Karena kalau tidak artinya dorman itu hidup kita. Dorman, dan yang dorman itu kalau rekening dorman ini gawat ini seperti ini. Tiba-tiba hidup kita bisa berubah dari gandum jadi ilalang gitu aja. Bahaya. Sekarang perhatikan. Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini satu hal yang membuat sebetulnya Tuhan itu berkata ini beda. Daud ini beda. Kita ngerti bahwa hidup Daud tidak sempurna, jauh dari sempurna malahan. Bikin blunder, kita ngerti kisah hidupnya ajaib dan luar biasa. Tapi satu hal yang buat Tuhan suka, mulut dia penuh dengan apa? Pujian. Mazmur itu kan rata-rata beliau yang nulis. Zaman sekarang kita enak, kita capek setelin MP3 ya, Spotify, mau setel macam-macam. Pak saya old school pak ya, pakai kaset diputer gitu. Tapi menggantikan kita. Kalau di sini soal ini kan 24 jam ya kita ya. Siang puji-pujian, nanti malam ada yang bacain kita firman, wah penuh hadirat Tuhan gitu. Sebelah juga sama, full, tidak pernah berhenti. Jadi kita menciptakan atmosfer itu penuh dengan pujian. Tapi ada satu lagu bagus, Pak Jonathan Prawira yang nulis, judulnya unik sih, penuhi udara dengan pujian. Nah, judulnya seperti itu. Jadi dia berkata, yuk udara ini penuhi dengan pujian. Lebih enak kita dengar puji-pujian atau kita dengar makian tadi? Lebih enak yang mana? Puji-pujian jelas itu. Gak usah makian ya, kata-kata yang saya tidak bilang negatif banget ya, itu kan ada kutub positif negatif. Tapi ada orang yang seperti ini, hidup tambah berat rasanya, masa depan suram kayak tumpahin cat hitam, kemudian ditumpahin abu, dibakar, jadi mengerikan. Rasanya capek mau kerja, sudah dipijit kok masih capek lagi, harga-harga naik. Keluhan, ngerti keluhan? Enak gak dengar keluhan? Tidak enak. Itu secara emosional menekan kita, menggerutu terus. Dan kalau kita mau lihat satu bangsa yang hobinya menggerutu, itu bangsa siapa? Israel. Menggerutu terus sampai Tuhan hitung di titik itu sama Tuhan. Oh sudah saya cukup ya, tidak usah masuk Kanaan. Saya tidak berkata Pak, tapi hidupkan kenyataannya seperti itu, betul. Tapi ingat, kenyataan tidak pernah mengubah kebenaran. Amin. Dan kebenaran bisa mengubah kenyataan. Tinggal mulut kita ini mau dipakai untuk ngomong kenyataan yang memang tidak bagus, atau kita create sesuatu yang berbeda. Dengan cara apa? Memuji Tuhan. Namanya aja memuji Tuhan. Berarti yang dipuji siapa? Tuhan, ya kan? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Esther bintang, ya kan? Kayak gitu, sesat itu kayak gitu kan? Atau anak-anak, ya Agustinus, meninggikan diri sendiri ya. Namanya aja memuji Tuhan. Jadi fokus lagu liriknya ke Tuhan. Karena kita nyanyi gitu, ini kalau nyanyi bener loh ya. Saya mesti ngomong apa adanya, karena banyak orang nyanyi cuma di ujung bibir ini aja nih. Teman-teman yang belajar nyanyi dengan serius akan diajar yang namanya penjiwaan, ya kan? Penjiwaan artinya liriknya ini gimana bisa hidup. Makanya kok kita lihat acara-acara idol dan sebagainya itu judulnya itu kan kritis sekali. Penjiwaannya dihidupkan seperti itu. Nah sekarang kita mau lihat nih teman-teman.
Akar katanya seperti ini ya. Aku mau memuji-muji engkau, naikkan penyembahan. Itu dari kata barak gitu. Maaf, dari kata tamid dulu. Saya bongkar yang tamid dulu. Tidak pernah berhenti tamid. Jalan terus menerus, artinya selalu naikkan seperti itu sepanjang waktu. Nah, Pak, nggak mungkin kan waktu aku tidur, masa mulutku ngoceh-ngoceh terus nyanyi terus kan nggak bisa. Betul. Tapi kita juga tahu ini pelajaran yang lama sekali. Manusia terdiri dari 3 elemen. Masih ingat apa itu? Roh, jiwa, dan tubuh. Kita nyanyi, suaranya kedengaran. Tadi Rasul Paulus, Rasul Silas nyanyi sampai kedengaran. Berarti organ wicaranya menyanyikan haleluya. Kedengeran kan? Berarti pakai mulutnya. Nah, lagi tidur, jiwa ini tetap bisa bergerak. Saya nggak bahas sekarang ya, tapi teman-teman ada yang pernah mimpi di sini? Pak, nggak pernah mimpi, Pak. Flat hidup saya. Waduh. Nanti kita bahas mimpi indah. Ada yang pernah mimpi sampai ingat sampai hari ini, bahkan mimpi bangun pun terasa kuat sekali. Sampai nginget detail, bahkan kadang sampai nangis bangun. Ada yang kayak gitu? Kok bisa gitu? Padahal tubuh tidur, itu jiwa dan rohnya lagi aktif ini. Makanya kita kalau sebelum tidur sembahyang berdoa itu tujuannya apa ya? Supaya tetap nih connect ke Tuhan. Dalam banyak hal kami sering kalau tidur tuh sama bahasa roh, tiba-tiba ketiduran bahasa roh nyambung terus gantian spirit dan jiwanya nyembah Tuhan. Itu masa tidak berarti tamik tuh kayak gitu, jalan terus. Karena kalau kita bikin istilahnya rak ya, oh ini rak hari Minggu. Rak hari Minggu jam 9 sampai jam 10.15 adalah rak ibadah. Jadi di rak ini aku nyembah Tuhan. Habis itu rak hari Senin sampai Sabtu adalah rak menikmati kegemilangan dunia. Habis itu nanti Minggu sebelum ibadah minta ampun pada Tuhan, masuk ke rak ini lagi. Kalau hidupnya dibagi rak-rak seperti itu atau laci-laci seperti itu, tidak ada yang namanya tamid, tidak berkesinambungan. Karena semuanya nyambung. Continuity, yuk sama-sama katakan continuity, berkesinambungan. Ada rumus kimianya dan fisikanya dan matematikanya. Kalau yang vertikal sama horizontal itu bisa diukur semuanya, nyambung itu, tidak pernah berhenti. Nah sekarang saya kasih tahu secara medis kegunaan nyanyi. Ini nyanyi ya, belum muji Tuhan. Suka nyanyi kan di sini? Suka. Oh Yuli itu kalau nyanyi ya, dalam 1 menit tuh 100 album jadi satu. Ya kan, liriknya gonta-ganti, 1 bar itu sudah ada 20 lagu campur jadi satu. Belum masuk Guinness Book of Records. Wah ya. Yang pertama nih kalau kita nyanyi dulu ya, dia tuh meningkatkan memori ya kan? Kan kita harus nginget liriknya kan? Tapi kalau Mas Yuli sudah di atas rata-rata ya, nginget 100 lirik dalam 1 lagu tuh hebat. Itu Mas Yuli. Kemudian kemampuan membaca. Jadi kalau hobi nyanyi ada hubungannya dikit sih, tidak banyak dengan orang yang hobi baca. Nilainya kan baik, math-nya biasanya bagus. Biasanya penyanyi-penyanyi seniman tuh matematikanya bagus. Kemudian untuk belajar ABC juga bagus, itu untuk anak ya, untuk mikir tuh bagus. Itu kalau untuk anak-anak. Kalau untuk orang tua, apa masih ngefek? Oh ngefek sekali. Dia akan ngefek untuk memori juga, supaya tidak pikun. Nyanyi kan menyegarkan memori. Social bonding untuk kalau nyanyi pernah lihat nggak kalau lagi acara rame-rame kakek nenek nyanyi sama bergandengan tangan nyanyi kemesraan gitu ya, happy loh. Ya tergantung lagunya sih. Kalau lagunya soal perang dan sebagainya ya kita mikir 2 kali ya. Kemudian untuk kesehatan jantung, kemudian untuk kualitas hidup dan juga untuk semangat itu bagus. Nah sekarang kita lihat lebih dalam untuk secara medis ini ya. Karena kalau kita nyanyi ada 2 hormon yang keluar. Pertama nih hormon yang namanya endorfin. Kalau lagi seneng, happy, itu di otak kita keluar, di tubuh kita diproduksi hormon namanya endorfin, hormon seneng gitu. Ada juga hormon yang kedua namanya oksitosin, itu kalau lagi stres ya, itu berkurang gitu. Tapi kalau lagi happy, nanti muncul oksitosin, stresnya ditekan gitu. Sering lihat orang karaokean habis itu ketawa-ketawa happy, ya karena ada 2 hormonnya ini muncul. Jadi relax, bahasa gampangnya menghilangkan stres. Sudah tidak usah mikir tekniknya ya, tidak usah wes fales, kemudian out of tune, kemudian temponya lari sana sini. Yang penting nyanyi dulu. Kemudian karena sudah happy, hati yang gembira adalah obat, ya kan? Obat yang manjur kan? Imunitasnya naik enggak? Naik.
Jadi orang senang nyanyi itu imunitasnya meningkat. Ini penelitian ini. Kemudian tekanan darahnya lebih rendah. Jadi orang ngamuan. Tapi sekali lagi lagunya pengaruh. Kalau lagunya soal marah-marah, ngerok cepet, gludak, itu tekanan darah naik lagi kayak gitu loh. Jadi nyanyi itu membuat rileks. Jadi tekanan darah juga menurun. Kemudian ada nggak nyanyi tapi nggak tarik napas? Dihembuskan terus nyanyi gitu. Habis itu bisa sih langsung disiapkan peti mati gitu ya kan. Jadi nyanyi itu kan ada tekniknya, menarik dan menghembuskan. Di tengah-tengahnya ada caranya. Nah, kalau hobi nyanyi nanti terlatih nih pernapasannya itu untuk paru-paru bagus sekali. Kemudian karena paru-paru oke, keseluruhan tubuhnya kayak jadi lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Selanjutnya secara psikologis, kan tadi ada oksitosinnya ya, stresnya diturunin ya, dia akan menurunkan level stres dan kecemasan. Jadi takut nyanyi, Pak enggak apa, tanya Mas Martin tuh gudang karaoke, tahu semua lagu-lagu ya. Tidak stres, happy, itu kan nyanyi. Kemudian ada lagi, ya ini tadi sudah ya, social bonding, nyanyi bersama, akhirnya bikin komunitas. Kita di sini kan nyanyi nyembah Tuhan bersama ya, akhirnya itu bisa membuat sebuah komunitas yang ikatan sosialnya kuat. Kemudian juga dia bisa meningkatkan kebahagiaan, ya jelas tuh endorfinnya keluar kok. Kemudian kognisi ya tambah pinter, harusnya tambah pinter. Karena kalau tubuh sehat, otak ini kerja dengan baik, mesti akan tambah pinter. Pinter akademik loh ya, belum yang pinter yang akademik dulu. Dia mesti tambah pinter. Makanya ada terapi nyanyi dan sebagainya. Kemudian longer life atau hidupnya bisa lebih panjang. Tapi sekali lagi tergantung nyanyinya lagu apa. Nah, sekarang kalau nyanyinya lagu patah hati, lagu selingkuh, kemudian tak gendong kemana-mana, kemudian yang ambiar mak piar kayak gitu dan sebagainya, terus pokoknya pecah hatiku jadi 1 juta lah kayak gitu, wis bisa dibayangkan. Karena apa yang kita nyanyikan membentuk seluruh kepribadian kita. Pak, kalau gitu aku mau nyanyi Indonesia Raya bagimu negeri, kemudian aku mau nyanyi himne guru, ya wes jadi PNS, enggak apa-apa itu kayak gitu. Enggak apa-apa karena kan positif. Tapi ada satu lagi yang level ke dalam, menyentuh sampai ke roh kita, yaitu ketika nyanyi lagu-lagu rohani memuji Tuhan. Amin. Mulutku penuh dengan pujian, penuh, tidak pernah berhenti, tamik, jalan terus, jalan tidak pernah berhenti. Nah, itu yang sebetulnya nanti mengubah kita. Dan itu salah satu cara untuk nanti connect gitu loh ke Sang Pencipta, nyala hidup kita seperti itu. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman kita ke Amerika sebentar. Ada sebuah komsel, komunitas sel atau ya mesbah keluarga atau ya apa namanya ya, doa bersama ya. Doa bersama, mereka serius berdoa untuk orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, dan tiba-tiba mujizat terjadi. Yuk kita lihat, ini mujizatnya. Lagi doa ya kan? Persis kita kayak doa ya kan? Sama mukanya begini-begini. Orang karismatik itu keren kalau doa ya. Sama nada suara di mana? Oh Tuhan, padahal enggak pengen nangis itu. Tolonglah kami Tuhan, untuk orang-orang miskin dan terlantar. Nah, ada kayak gitu ya. Yang saya belajar dari Tinus itu kan hebat sama oh Yesus gitu. Dicek kelopak matanya kering kayak gitu, ya kan? Terus tiba-tiba ini kalau Tuhan iseng itu datang beneran. Ya, tak jawab doamu. Ya kan kamu berdoa untuk orang-orang miskin, jual hartamu, oke? Setelah dijual, bagi ke orang-orang miskin. Loh, persis enggak kayak di Alkitab? Ada orang muda yang kaya datang, aku ini sempurna loh, perfecto Tuhan. Oh yo keren. Tuhan tidak menafikan. Yo tenan, bener. Tinggal satu dikit aja. Jual semua sahammu, kemudian investasimu, semua reksadana, semuanya, properti, jual kabeh. Kasih bagi orang miskin. Tiba-tiba cancel. Tuh, itu teman-teman, muji Tuhan itu akan sampai ke titik itu loh. Pak, kalau nyanyi tok itu gampang, betul. Dan saya percaya di sini semua hobi, tidak cuma hobi, sampai gaya hidupnya nyembah Tuhan setiap waktu, amin. Tapi menyembah juga artinya
giving all we possess, memberi semua yang kita miliki. Ya sebetulnya kalau mau ditarik-tarik, semua yang kita miliki punyanya siapa? Punya Tuhan. Bahkan napas yang kita ada di paru-paru kita punya siapa itu? Punya Tuhan. Berapa tahun yang lalu saya pernah iseng ya bikin hitung-hitungan ya. Harga oksigen satu tabungnya sekian ratus ribu. Dalam sejam kita butuh sekian kubik. Sehari kita butuh sekian, dikonversi sekian rupiah. Dalam setahun kita butuh sekian miliar. Hari ini sudah berapa puluh tahun kita hidup, berapa belas tahun kita hidup, sekian miliar kita mesti bayarin ke Tuhan. Apakah Tuhan pernah buat nota tagihan ke kita? Gak ada, free. Makanya Matt Redman bikin lagu, When I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath. Aku ini sudah lemah. Saya pakai kata-kata bahasa Jawa biar ngenak. Kere juga, miskin aku ini. Semua tarian napasku itu punyamu Tuhan. Akhirnya jadi lagu yang judulnya Heart of Worship itu. Teman-teman semoga masih ingat latar belakang lagu itu. Mereka melayani di sebuah gereja di Inggris sana. Kebiar-kebiar gerejanya. Bagus, bagus sekali. Pelayanan musiknya memberkati seluruh dunia. Tiba-tiba ketika dia nyembah, Pak pendetanya itu dapat sesuatu di hati. Dan ini agak bahaya. Tuhan bosan dengan itu semua. Waduh, Pak kok bisa bosan? Teman-teman, kalau kita makan yang kita sukai terus tiap hari. Yuli hobi makan ayam panggang. Oke, karena Yuli hobi dalam setahun ini tiap pagi, siang, sore, malam, tengah malam kasih ayam panggang terus. Sampai mukanya kayak ayam panggang kayak gitu. Bosan gak kira-kira? Bosan. Pak, masa Tuhan bosan? Tuhan itu pribadi loh, punya selera. Tiap hari disuguhkan yang sama terus. Ingat Tuhan juga the King of Arts. Dia maharaja seni. Semua seni akarnya dari Tuhan. Setiap penciptaan namanya aja Tuhan apa? Creator, pencipta. Jadi kalau kita kasih yang baru pada Tuhan, Tuhan tuh happy. Bukan cuma teknis loh ya, tapi hati loh, hati yang baru. Tiba-tiba nyembah itu bisa jadi sebuah kebiasaan. Bisa nggak? Bisa loh. Kita ibadah bisa jadi sebuah kebiasaan nggak? Kebiasaan, oh gampang, habis ini mesti lagunya yang tempo jeduk-jeduk, habisnya yang lembut-lembut, habis lembut-lembut mesti nyembah-nyembah dikit, agak nangis-nangis dikit, haleluya, haleluya, nah selesai. Tiba-tiba itu membuat Tuhan jengah dan bosan. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, aku pengen ibadah di gereja ini tanpa musik. Nah kowe. Padahal kalau udah ada musik rasanya makan tanpa marah, tanpa makan. Makan angin gitu loh. Ada orang-orang ke gereja tertentu karena musiknya bagus, multimedianya oke, gedungnya oke, khotbahnya bagus, bukan Tuhan yang dicari. Dan benar, tiba-tiba gereja, saya nggak sebut nama gerejanya lah ya, tanpa musik, langsung separuh susut loh, tidak mau ke gereja itu. Matt Redman sebagai WL, dia lihat hal itu, dia sembahyang, dia tulis di lirik pertamanya, when the music fades, when the music fades, all is stripped away, and I simply come. Semuanya dilucuti satu-satu, and I simply come. Dia datang tanpa apapun kecuali heart of worship, hati yang nyembah. Oh, hati Tuhan tiba-tiba bergetar. Dipulihkan gereja itu. Saya berdoa tidak perlu kayak gitu di tempat ini, amin. Karena tiap kali kita datang ke Tuhan bukan bawa sesuatu, nih aku mau pamerkan Tuhan, tidak. Hati loh Tuhan. Karena worship itu juga artinya ada syokah. Dulu kita punya anak dikasih nama syokah. Sudah di surga sekarang. Terus nyembah, giving all, semuanya diberi. Ingat ya yang kemarin ujian tahap kedua dan ketiga murid-murid nyaris gagal. Karena nyimpen agenda pribadi. Harus di stripping away, dicopotin, dilucuti satu-satu. Nah ini kan sebenarnya ini komedi, nih cerita komedi yang tadi kita tonton, agak nyindir orang Kristen, tapi memang betul kayak gitu ya. Gayanya orang Kristen itu kan sok rohani ya kan. Oh Tuhan, everything I give to you, aku berikan segalanya, tenane. Nanti diminta kayak tadi, ini hantu ini, rumah ini ada hantunya, ayo lari semua. Loh piye tuh? Tadi Tuhan, memang Tuhan kalau disambung jadi apa? Tuhan, ya kan? Jadi hantu ya. Makanya hati
hati-hati dengan Tuhan itu serius beneran loh. Kalau kita nyanyi mulutku penuh dengan pujian itu ditagih, bener nggak? Mulutmu ini penuh dengan pujian, dan pujian nanti bukan lip service, keluar dari hati. Saya berdoa itu semua keluar dari hati kita, amin. Nah sekarang kita buka Mazmur 146 sebelum kita berdoa. Mazmur 146. Suatu hari Pak Ford, Henry Ford, dia menulis sesuatu yang bagus. Karena orang kan mungkin berpikir lihat Pak Ford itu kan enak, sukses, kaya, karena menciptakan, menemukan dan membuat mobil Ford gitu. Tapi dia nulis seperti ini. Saya bacakan teman-teman. Ketika semuanya sepertinya melawan kita, menentang kita, ingat bahwa pesawat itu ketika dia tinggal landas, dia itu melawan atau menabrak angin, tidak bareng angin, alias melawan arus. Kalau hari ini kita berkata, tapi sudah cek hati ya, aku perasaan sudah melakukan kehendak Tuhan, ya sudah meninggalkan hidup yang lama, tapi kok hidupnya susah ya. Ingat enggak? 2 minggu yang lalu kita ada klip video ikan salmon ya. Ikan salmon balik ke tempat dia dilahirkan untuk reproduksi di sana. Itu perjuangannya berat ya. Melawan arus. Apakah ikan salmonnya berdosa? Ya kan tidak. Pak salmon tidak bikin dosa, okay, whatever it is. Tapi kita melihat tidak semua yang sepertinya susah itu salah. Artinya begini, karena sudah benar ikut Tuhan. Dunia ini kan memang arusnya tidak sesuai arus kebenaran. Ya kita pasti teraniaya, itu pasti. Ada seorang teman bilang begini, biasanya seiring bertambahnya usia, nanti lingkungan pergaulan kita tuh menyempit. Biasanya nih, menyempit dalam arti begini, karena kita akan makin seleksi milih orang. Dulu zaman SD sampai SMA banyak itu, tapi kuliah sudah mulai mikir masa depan, apakah sudah lulus, kerja, menikah, itu makin kecil lingkaran pergaulannya, betul nggak? Makin kecil-kecil. Nanti kalau kita memunculkan warna asli kita, karakter kita tambah sedikit lagi temannya. Warna asli itu maksudnya begini, aku ini anak Tuhan, aku ngikutin kebenaran, firman bilang begini, aku ikutin, kok enggak cocok, itu hilang sendiri, copot satu-satu. Nah tinggal satu atau beberapa yang benar-benar namanya sahabat. Dan sahabat itu ada ujiannya. Ujiannya apa? Waktu. Ya kan diuji oleh waktu tuh. Itu kalau pasangan kan jelas ya. Pasangan kan diuji oleh waktu itu pasti. Tapi ada yang namanya sahabat diuji oleh waktu. Dan puji Tuhan kita punya sahabat yang paling sejati. Siapa itu? Roh Kudus loh ya. Tuhan berikan. Itu namanya kita terus itu. Nah karena sudah ada Roh Kudus, itu seperti kuasa yang diberikan tadi, lampu yang ditancapkan ke sumber energi nyala. Kalau sudah nyala baru kita bisa mengerjakan Mazmur 146 ini. Oke, kita baca ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ada lagunya juga kan? Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Itu kan artinya selama hidup. Tapi Pak gak mungkin bisa Pak. Ada yang namanya, kalau dulu Pak Churchill itu bilang the darkest hour, jam-jam tergelap. Betul. Tapi kita juga tahu ada Mazmur 23 yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu yang melindungi aku. Daud pura-pura gak waras dia itu. Tapi dia juga berkata, aku mau terus memuji Tuhan, mulutku penuh dengan pujian. Artinya buat kita anak-anak terang ini, saya tidak ngomong ikut Tuhan tidak ada yang namanya darkest hour, jam-jam tergelap. Tidak ada masalah. Maaf kata, justru saya berkata selamat datang pada permasalahan ini. Tapi di lembah tergelap ada Tuhan yang menemani, amin. Itu kayak lampu yang ditancapin, nyala terus. Bahkan Yesus berkata kita adalah garam dan terang. Terang apa? Dunia. Kita tinggal di mana teman-teman? Pak, saya tinggal di planet Saturnus. Di dunia kita tinggalnya. Dunia itu kan bahasa Arab ya kan? Dunia. Yesus berkata, coba direnungkan, kita adalah terang dunia. Berarti dunia gelap atau tidak? Gelap.
Lah Pak, gimana cara jadi terang? Ya tadi loh, tancepin, celep, nyala. Kalau sudah nyala, kita itu dimampukan. Karena bukan dari lampunya itu energinya keluar, disalurkan. Makanya kita disanggupkan memuji Tuhan setiap waktu. Saya sering dengar ini karena dulu kami tinggal di kampung. Kristen itu aneh ya kan. Nanti ada saudaranya meninggal nyanyi ya kan. Anaknya sunatan nyanyi lagi. Ada yang lagi sakit di rumah sakit nyanyi. Pemakaman nyanyi lagi. Saya bilang, memang aneh. Itu yang disebut dengan memuji Tuhan sepanjang waktu. Memang beda dari dunia. Ada satu buku yang saya baca, Christian the Singing Religion. Memang kita nih nyanyi terus, bukan sembarang nyanyi. Kita nyanyi untuk memuji Tuhan. Sekali lagi kata memuji Tuhan, kita memuji satu pribadi yang namanya Tuhan. Lagi pusing nih pikiran banyak. Tadi kan saya tahu teorinya itu. Kalau nyanyi mengeluarkan apa? Endorfin dan oksitosin. Nggak stres tuh. Tapi sekali lagi kalau nyanyi, ya lagu-lagu, saya tidak anti lagu sekuler teman-teman. Saya punya spektrum pembelajar lagu sekuler itu dari yang dangdut ya sampai black metal saya kuasai semua itu. Saya jadi anak band sekian puluh tahun yang lalu itu saya suka lagu-lagu itu. Sampai saya dengerin. Tapi yang keluar dari mulut ini saya kontrol. Oke? Yang didengerin, disaring oleh firman. Saya masukin firman sebanyak mungkin, yang keluar firman ini. Karena mulutku penuh dengan pujian, bukan mulutku penuh dengan lagu-lagu patah hati dan remuk, tidak loh. Tidak. Karena mulut ini yang kita nyanyikan, kita katakan jadi menuai balik dalam hidup kita. Amin. Jadi teman-teman, dicas. Maaf, bukan dicas. Nancep terus ke sumber energi. Kalau dicas harus cabut ya kan. Nancep terus. Ekspresinya apa? Dalam segala hal memuji Tuhan. Jadi mulutku penuh dengan pujian itu akan ada pembuktiannya. Pas apa? Pas lagi tadi Daud di tengah-tengah kondisi susah dia nyanyi. Rasul Paulus dan Rasul Silas dipasung dia nyanyi. Kalau kita lagi happy dan nyanyi itu wajar. Bahkan dunia pun juga wajar. Bahkan saya berani ngomong teman-teman, ada lagu-lagu tertentu di dunia ini, lagunya epic, legendaris. Lagu-lagu patah hati, lagu-lagu yang temanya buruk, itu lahir dari keterpurukan. Dia lahir, keluar jadi mutiara, jadi emas. Apalagi kalau kita muji Tuhan, itu yang disebut dengan korban pujian. Dan Tuhan berkenan. Makanya saya selalu ngajari anak-anak, hati-hati jangan keluar keluhan, bahkan keluar kayak gini. Apa itu? Mengecap ya kan? Itu apa itu artinya? Lihat ada kerjaan. Loh ini tidak ada. Kalau dibahasakan itu namanya ekstra linguistik ini. Keluhan lah. Ya kalau sudah diterjemahkan dalam 5 huruf, halah, kayak gitu loh. Keluhan ini. Karena apa? Kan ada yang mengecewakan. Tapi begitu yang mengecewakan kita ganti haleluya. Beda gak? Beda. Apalagi kita, oh Tuhan Engkau baik, aku puji Engkau baik. Ini sama air mata keluar, bukan air mata nelangsa ya, bukan ya. Nelangsa tahu nelangsa, mengasihani diri sendiri, beda. Ini nangis Tuhan Engkau baik, aku tidak sanggup tapi Kau kasih kekuatan. Itu yang disebut dengan Tuhan menampung air mata di kirbatnya kayak gitu. 4 tahun, kurang lebih bahkan 5 tahun yang lalu, masih ingat khotbah soal lakrimatori? Apa itu? Kalau nangis di Timur Tengah itu mereka punya botol kualam untuk ditampung air matanya, ya kan? Terus itu mahal harganya, itu lakrimatori. Di surga nanti kelak kita buka loker masing-masing, ada nggak lakrimatorium itu? Tapi ini air mata pujian penyembahan, bukan air mata nelongso Pak, aku ini susah tingkat dewa ini hidupnya. Saya tidak mau meromantisasi itu, tapi kita berkata di tengah lembah kelam sekalipun Tuhan tolong kita, amin. Mulut kita penuh dengan pujian non-stop. Dan Tuhan kasih kapasitasnya asal kita nancep ke sumber energi. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, seperti pemazmur yang berkata, aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidupku. Demikian doa setiap kami, yang kami minta hati kami terus terhubung pada Engkau sumber hayat kami Tuhan. Apapun yang terjadi, badai terganas sekalipun, situasi paling kelam sekalipun,
Biar mulut kami mengeluarkan puji-pujian penyembahan yang tulus kepadamu. Kami datang pada Tuhan karena cinta kami akan Engkau, bukan karena kami ingin menggapai sesuatu. Tuhan anugerahkan hati yang limpah dengan kasih, hati yang limpah dengan ketulusan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Semua diberkati dengan firman Tuhan itu. Amin. Oke, selamat pagi, siang, sore buat teman-teman yang menonton ibadah kami lewat YouTube. Terima kasih sudah like, share, komen. Semoga tetap jadi berkat buat kita semuanya. Oke teman-teman, mari kita bangkit berdiri semuanya, kita akhiri ibadah hari ini. Unto you alone.
kuasa segala kebaikan dan kebajikan. Dalam segala hal, Tuhan, kami minta Engkau saja yang hadir dalam hidup kami. Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, dan hadirat-Mu memenuhi kami, dan kami menjadi pembawa hadirat-Mu kemanapun juga kami berada. Terima kasih ya Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Hidup kami jadi berkat, terang dunia adalah hidup kami, dan kami berfungsi memancarkan terang ilahi. Fungsi garam adalah hidup kami. Kami menggarami dunia ini, digenapi kehendak Tuhan jadi di bumi seperti surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimurahkan, kita sebagai saya sama-sama katakan amin. Selamat Minggu, Tuhan Yesus memberkati.